Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya apabila kalian ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya berdoa terlebih dahulu ya, meminta petunjuk sama Tuhan agar diberikan pencerahan, oke? Dan untuk di tema video kali ini adalah alasan semesta mempertemukan kalian. Nah, jadi buat kalian yang ingin tahu gitu ya, sebenarnya kenapa sih gitu ya kita dipertemukan? Apakah ini relationship? Apakah ini koneksi soulmate? Apakah ini koneksi jodoh gitu? Tetap terus ikuti pick a card trading kali ini biar teman-teman semuanya nggak pada penasaran ya. Oke, jadi langsung saja seperti biasanya Clarissa akan mengambil 3 pilihan kartu ya di sini. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Alasan semesta mempertemukan kalian. Oke. Ya, kita coba. Oke. Di sini sudah keluar ya. Jadi ini kartu yang pertama. Kemudian kartu yang kedua. Dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Jika kalian masih bingung, kalian juga pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi teman-teman semuanya bisa juga memilih lebih dari satu pilihan pel. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun kartu yang nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja apabila teman-teman semuanya memilih lebih dari satu pilihan kartu. Dan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa akan bantu reading ya dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan mencoba memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Yes, oke. Semangat terus ya. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu alasan semesta mempertemukan kalian saat ini. Buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, sepertinya kamu saat ini tuh sedang lelah gitu ya. Sedang lelah dalam artian tuh menghadapi situasi ketidakseriusan, di mana tujuan kamu memulai sebuah hubungan adalah untuk mencari kebahagiaan dan mencari keseriusan, tetapi flashback ke belakang kemarin gitu ya, bukan kebahagiaan dan keseriusan yang kamu dapatkan, justru malah kesedihan dan keterpurukan yang flashback ke belakang kemarin tuh kamu alami, sehingga ya di dalam diri kamu masih ada rasa ketakutan untuk membuka hati buat orang baru, dan itu yang membuat kamu merasa kurang percaya diri. Apakah mungkin gitu ya ada seseorang yang tulus sayang sama aku yang akan memberikan semua hati dia untuk aku gitu.
kamu kurangnya rasa percaya diri hal tersebut gitu. Karena apa? Karena flashback ke belakang kemarin kamu terlalu sering gitu ya merasa disakitin, merasa dihianati, bahkan bisa dibilang banyak sekali perjuangan yang udah kamu tuangkan di dalam hubungan kamu flashback ke belakang kemarin, tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Justru malah perjuangan kamu dia disia-siakan sama masa lalu kamu atau sama hubungan di flashback ke belakang gitu ya, sebelum kamu ketemu sama dia. Dan di sini akhirnya kamu bener-bener kayak merasa udah ngerasa nyerah gitu ya. Artinya apa? Ya semua hidup kamu itu kayak seolah udah kamu serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena ya kamu udah mencoba beberapa kali membuka dan beradaptasi sama orang baru, tapi hasilnya juga nihil. Ujung-ujungnya mengecewakan, ujung-ujungnya nggak sesuai dengan ekspektasi dan apa yang kamu impi-impikan. Alhasil ya udah gitu ya. Kamu saat ini menikmati aktivitas kamu gitu ya, sembari kamu fokus dengan pekerjaan kamu gitu. Karena apa? Kamu masih ada rasa takut untuk membuka hati bersama orang yang baru gitu. Yang kamu takutkan ya kamu takut gitu apabila kamu udah terlanjur cinta, kamu udah terlanjur sayang, udah terlalu berkorban sama dia, tapi ujung-ujungnya nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Jadi itu yang membuat kamu menjadi apa ya, dalam artian tuh kurang percaya diri gitu dan kurang yakin gitu bahwa ya sebenarnya apabila kamu bisa lebih selektif gitu ya, lebih selektif, hati-hati dalam memilih, masih banyak gitu ya orang di luaran sana yang bener-bener tulus sayang sama kamu gitu. Jadi di sini tuh kayak bener-bener kamu akhirnya tuh kayak lebih memilih gitu ya sama tujuan hidup kamu, fokus dengan karir kamu daripada memikirkan sesuatu hal yang tidak jelas, nanti ujungnya juga malah membuat kamu merasa sakit hati dan merasa kecewa. Dan saat ini gitu ya, mungkin buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, apabila kamu saat ini dekat dengan seseorang gitu ya, baik laki-laki gitu ya maupun perempuan, aku merasa gitu bahwa alasan semesta mempertemukan kalian ini bukan suatu hal kebetulan. Karena yang saya lihat gitu, dia datang gitu ya, yang memang gitu ya, seolah orang ini tuh kayak seseorang yang dikirimkan Tuhan untuk menyembuhkan luka gitu ya, yang kamu alami di flashback ke belakang perjalanan gitu ya, seluruh perjalanan cinta kamu ke belakang kemarin gitu. Memang orangnya bisa dibilang tuh kayak masih belum menunjukkan tentang intinya itu apa sih ya, belum menunjukkan tentang seluruh gitu ya, seluruh kasih sayang dia di dalam hati dia belum dia tuangkan ke kamu. Karena ya mungkin gitu ya, kamu saat ini tuh kayak masih baru aja gitu deket sama dia. Cuman entah kenapa gitu, kamu di sini bisa merasakan ada suatu hal energi yang berbeda daripada kamu mengenal gitu ya seseorang yang di masa lalu di flashback ke belakang kemarin. Karena ya bisa dibilang orang ini tuh mampu gitu ya membuat kamu merasa nyaman, merasa tenang gitu. Bahkan perasaan bimbang pun ya sebenarnya masih ada gitu, tetapi justru malah sedikit berkurang gitu ya setelah saat ini kamu dekat dengan dia. Dan di sini aku merasa bahwa sepertinya ya alam bawah sadar antara kamu dan dia itu saling nyambung, saling koneksi satu sama lain gitu. Apabila kamu menceritakan tentang suatu hal gitu ya, yang kamu ungkapkan sama dia, dia juga bagus gitu ya, responnya bagus, menerima gitu ya semua pesan yang udah kamu sampaikan ke dia. Bahkan bisa dibilang antara impian dan harapan kamu sama dia itu nyambung gitu, kayaknya sama. Dia juga mengharapkan sebuah hubungan yang serius dengan penuh kebahagiaan, kamu juga mengharapkan seseorang yang serius gitu ya, yang mampu mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya gitu. Jadi antara kamu dan dia sebenarnya nyambung satu sama lain. Tetapi kendala untuk saat ini adalah ya mungkin hubungan kalian tidak bisa bertemu secara langsung karena basically antara kamu dan dia terpaut ruang, jarak, dan waktu. Tetapi itu tidak membuat gitu ya menjadi sebuah penghalang besar bagi diri dia untuk memperjuangkan gitu ya kedekatan antara kamu dan dia saat ini gitu. Jadi orang ini akan tetap terus ke depannya memperjuangkan kamu, dan sembari itu dia juga tidak ingin terlalu buru-buru gitu ya buru-buru dalam mengambil sikap gitu ya. Sebenarnya dia udah memahami perasaan dia bahwa dia sangat sayang dan cinta sama kamu gitu, tapi orang ini tidak ingin gitu ya, dalam artian itu langsung buru-buru mengungkapkan perasaan dia yang sesungguhnya gitu sebelum ya kalian berdua sama-sama bisa memahami karakter satu sama lain. Karena basically kamu juga tidak ingin terjatuh dalam lubang yang sama, dia pun juga berpikir demikian. Dia juga tidak ingin gitu, dalam artian itu berpikir dalam artian tuh kayak menjalani hubungan terjatuh dalam lubang yang sama. Makanya gitu saat ini dia lagi deket dengan kamu sangat gitu ya, dalam artian sangat melangkah hati-hati gitu.
sangat melangkah hati-hati, menikmati proses yang sudah terjadi gitu. Mungkin di dalam diri kamu ada ya perasaan yang kayak, ini orang kok lama banget gitu ya, kok nggak cepet mengungkapkan gitu. Kalaupun kamu saat ini sudah bener-bener jadian sama dia, tapi orang ini kenapa masih belum menyatakan tentang keseriusan dia, kapan aku diajak untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Sabar, indah pasti akan datang gitu ya pada waktunya, apabila memang sudah Tuhan sudah mempersilahkan gitu ya untuk kalian bisa berbahagia. Karena untuk saat ini gitu ya, Tuhan masih memberikan jalan gitu ya buat kalian tuh bisa lebih dekat dan semakin dekat lagi gitu. Karena mungkin saat ini yang saya lihat, kamu mungkin hanya bisa mengenal dia tuh kayak hanya sebatas mungkin tuh kayak permukaan, masih belum full 100% sampai mendasar. Dia pun juga sama gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku yakin gitu, tanpa berkata pun antara kamu dan dia pasti akan bisa memahami karakter masing-masing. Kalian akan bisa gitu ya, dalam artian tuh mengetahui apa yang disuka dan apa yang tidak disuka gitu. Kemudian kalian juga akan gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu akan merencanakan sebuah mimpi yang akan kalian bangun secara bersama. Karena apa? Ya sejatinya antara kamu dan dia gitu ya, kalian memang dalam artian tuh kayak dipertemukan Tuhan gitu ya. Dalam artian tuh saat ini didekatkan sama Tuhan untuk dalam artian tuh menjalin hubungan yang penuh dengan proses, dengan tujuan. Ya nantinya kalian akan mendapatkan keseriusan yang hak. Jadi seperti itu. Terus di sini aku melihat ya, setelah datangnya orang ini di dalam kehidupan kamu ngerasa ya bahwa seolah-olah itu ada sebuah energi ya, energi cinta yang begitu kuat. Walaupun mungkin sejatinya bagi kamu yang saat ini belum jadian, hanya sekedar deket aja sama dia gitu. Tapi kayaknya seolah-olah kamu merasakan energi cinta yang begitu kuat dari cara dia mencintai kamu dan dari cara dia memperlakukan kamu. Dan di sini aku melihat bahwa seolah-olah kamu mendapatkan rona atau warna baru di dalam kehidupan cinta kamu. Karena kamu merasa bahwa cara dia mencintai kamu ini sangat berbeda. Yang benar-benar bisa membuat kamu takluk, benar-benar bisa membuat kamu selalu memikirkan dia. Bahkan tak kunjung juga gitu ya, dalam artian tuh kayak kamu selalu memimpikan dia di dalam tidur kamu. Jadi seperti itu. Karena apa? Ya bisa dibilang koneksi antara kamu dan dia begitu kuatnya gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa intinya tuh kayak kamu udah, dalam artian tuh kayak udah ya, walaupun belum 100% bisa melupakan masa lalu yang pernah gitu ya, yang menjadi rasa takut atau trauma di dalam diri kamu gitu. Tapi setidaknya setelah datangnya dia di dalam hidup kamu gitu, kamu jadi yang kayak oke lah gitu. Aku anggap aja masa lalu ini sebagai gitu ya, sebagai jembatan buat pembelajaran diri, biar aku kedepannya tuh kayak tidak terjadi nasib yang sama gitu. Jadi kayak kamu jadi lebih berani dan semangat gitu ya menatap masa depan, karena ya saat ini kamu dekat dengan dia. Kemudian aku juga di sini melihat bahwa memang sepertinya orang ini tuh bener-bener apa ya, dalam artian tuh kamu dipertemukan gitu ya sama dia, oleh semesta gitu. Dalam artian tuh untuk bener-bener bisa sama-sama mengarungi, melewati gitu ya, mengarungi dan melewati proses pembelajaran hidup gitu. Dan dimana ya memang ini harus kalian lakukan di awal, di saat kalian bener-bener kayak masa pendekatan sekarang. Biar kenapa? Ya biar nantinya ketika kamu sudah beranjak ke jenjang yang lebih serius lagi atau ke jenjang pernikahan, kalian berdua biar tidak sama-sama canggung dan merasa kaget gitu. Karena kalian sudah terbiasa menghadapi gitu ya ujian besar itu di awal, di saat kalian dekat gitu. Jadi apabila nanti kalian menghadapi sebuah problem, entah pertengkaran, entah pertikaian, entah ya namanya setiap hubungan itu pasti ada gitu. Tapi aku yakin bahwa nantinya kalian akan sama-sama bisa bersikap bijaksana dan dewasa bagaimana cara memecahkan masalah yang saat ini sedang kamu lalui. Karena tujuan hidup antara kamu dan dia sama, yaitu menggapai kebahagiaan, membangun sebuah hubungan rumah tangga gitu ya, hubungan rumah tangga kecil yang sangat harmonis gitu ya. Dan memang kalian impi-impikan. Jadi seperti itu.
Terus aku juga di sini memang sih ini membutuhkan waktu dan proses yang mungkin sedikit memakan kesabaran ya, tapi setidaknya itu harus kamu lalui daripada menjalin hubungan secara instan tapi nanti hasilnya juga instan gitu. Lebih baik gitu ya menjalani apapun yang dilalui dengan proses kesabaran, nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Aku juga di sini melihat ya, kamu saat ini tuh pikiran kamu jadi lebih tenang gitu ya setelah kamu dekat dengan dia. Kamu jadi lebih bisa berpikir secara jernih gitu, karena kamu merasa bahwa hidup ini tuh kayak seolah nggak hampa lagi gitu, karena ada dia yang mengisi relung hati kamu. Jadi seperti itu. Nice sih sebenarnya. Jadi ini memang kayak sebuah pertemuan yang bener-bener bukan nggak disengaja aja, tapi ini bukan suatu hal yang kebetulan menurut saya gitu, karena memang kayak Tuhan gitu ya menghadirkan dia di dalam hidup kamu dengan tujuan ya mungkin tuh kayak ini adalah waktu yang tepat gitu ya untuk kamu bisa serius sama dia gitu, karena flashback ke belakang kemarin ya mungkin tuh kayak kamu di dalam diri kamu sih ada gitu tujuan serius, tapi pasangan kamu yang diajak serius itu kayaknya nggak bisa gitu loh. Dan saat ini gitu ya ada orang yang benar-benar bisa serius sama kamu gitu, tapi dengan cara yang perlahan gitu. Jadi ya intinya tuh kayak ini adalah kesempatan emas kamu gitu ya untuk bisa mempertahankan kedekatan ini sama dia gitu. Walaupun mungkin sebagian di antara kalian saat ini udah merasa jadian sama dia gitu ya, udah merasa jadian dan deket sama dia, ya kamu harus bisa mempertahankan hubungan ini ke depannya sama dia gitu. Tetapi apabila buat kalian yang mungkin saat ini baik laki-laki maupun perempuan saat ini sedang PDKT-an gitu, ya tetap terus pertahankan PDKT-an gitu sampai kedepannya kamu benar-benar bisa menemukan titik kenyamanan gitu ya, sampai benar-benar kamu bisa jadian, terus kemudian lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius, lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius lagi, pernikahan. Jadi seperti itu. Jika dilihat ada kartu Two of Wands, ada 2 tongkat ya di sini. Terus kita lihat juga, oke, ada kartu The Emperor, ada kartu The Star, dan di sini kita coba lihat lagi, ada kartu juga The Magician, ada kartu juga Ace of Wands. Oke, kita geser terlebih dahulu. Ada kartu The Emperor, ada kartu The Star, ada kartu The Magician, ada kartu Ace of Wands. Oke. Jika dilihat di sini ya, aku merasa bahwa memang gitu sebelum kamu dekat dengan dia atau sebelum hadirnya dia di dalam hidup kamu merasa bahwa seolah-olah gitu ya, kamu menanggung gitu ya rasa beban yang cukup berat gitu ya, karena tidak ada seseorang yang mampu menompang gitu ya, mampu membantu menompang masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi setelah hadirnya dia di dalam kehidupan kamu, walaupun dia tidak bisa membantu kamu secara total, setidaknya beban kamu jauh lebih ringan gitu. Karena apa? Ada seseorang yang mampu gitu ya, kamu bagikan kisah kesulitan kamu gitu ya, yang saat ini sedang kamu alami gitu. Jadi ya walaupun dia nggak bisa membantu kamu secara full, totally 100% gitu, tapi setidaknya orang ini mampu meringankan beban yang kamu rasakan gitu. Karena sebelum dia datang di dalam hidup kamu, ya kamu itu seolah apa ya, dalam artian itu kayak memikul beban yang cukup berat gitu. Seolah itu kayak kamu kayak merasa nggak kuat gitu, karena kamu kayak ngerasa dalam arti itu berjuang mempertahankan hidup ini sendiri gitu. Tapi setelah datangnya dia di dalam hidup kamu, ya seolah beban ini kayak merasa ringan gitu, karena mungkin gitu ya ada seseorang yang mampu mendengarkan keluh kesah kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu The Emperor gitu. The Emperor. Di sini sih aku melihat bahwa dia memang orangnya cukup bijaksana ya, cukup bijaksana dan tahu bagaimana cara memperlakukan kamu yang tepat. Karena apabila kamu salah tangan atau salah orang, ya maka hubungannya tidak bisa bertahan lama gitu. Tetapi orang ini tuh tipikal seseorang yang tahu bagaimana sih gitu ya cara memperlakukan kamu mungkin ketika kamu sedang sedih, tahu bagaimana cara memperlakukan kamu ketika kamu sedang emosi, dan tahu gitu ya bagaimana strategi gitu ya di saat hubungan kalian tuh sama-sama memanas gitu. Jadi orangnya sih menurut saya cukup bijaksana dalam menghadapi gitu ya situasi bersama kamu. Terus aku di sini juga bisa melihat ya bahwa orang ini memang ada sedikit
sisi ambisiusnya gitu. Sisi ambisius itu dalam artian apa? Ya ambisius tuh bukan cuma dalam hubungan aja, tapi dalam hal mungkin karir, pekerjaan, cita-cita, dan angan-angan. Orang ini memiliki hal yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Jadi kamu jangan salah gitu apabila mungkin kayak bisa dibilang tuh orang ini ada suatu hal yang ingin dia kejar, ya maka orang ini tuh kayak bakalan fokus gitu. Bakalan fokus ke depannya menatap hal yang ingin dia kejar tersebut gitu. Bukan berarti dia harus mengorbankan hubungannya, bukan, tetapi dia juga bisa mengimbangi gitu. Tapi kamu bisa melihat gitu semangat dia dalam menatap masa depan tuh seperti apa. Dan di sini mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu sepertinya banyak ya, sama masa lalu kamu itu banyak berkorban dan berjuang. Tapi seolah-olah kayaknya perjuangan kamu itu nggak pernah dihargai sama hubungan flashback ke belakang kemarin gitu ya, sama masa lalu kamu. Dan seolah-olah ya kamu udah kayak ngerasa lelah, dan itu juga salah satu hal yang membuat kamu kayaknya ada rasa trauma di dalam diri kamu gitu. Yang kayak seolah aku takut nih gitu, apabila aku udah terlanjur sayang sama orang nantinya, apabila aku sudah terlanjur banyak berkorban dan berjuang, tapi nanti ujung-ujungnya sama gitu. Tapi setelah hadirnya dia di dalam hidup kamu gitu, kamu jadi kayak ngerasa bahwa apapun yang kamu lakukan ini kayak nggak ada rasa ketakutnya gitu, karena kamu juga bisa melihat gitu bagaimana cara dia juga memperjuangkan hubungan ini gitu. Jadi ya udahlah gitu, aku bisa melihat bagaimana dia memperjuangkan hubungan ini. Oke, maka aku nggak akan ragu lagi untuk memperjuangkan hubungan ini. Jadi seperti itu. And then ada kartu The Magician gitu. Mungkin kamu sih ngerasa bahwa di awal gitu ya, di saat kamu dulu awal banget kenal sama dia itu kayak bisa dibilang tuh orang ini mungkin kayak sedikit tertutup, atau ada suatu hal tuh yang ditutup-tutupin gitu. Cuman ya nanti gitu ya, baik yang saat ini kamu sudah jadian atau sedang dekat dengan dia, aku ngerasa bahwa dia tipikal seseorang yang sangat terbuka kok gitu. Tinggal menunggu waktu aja yang tepat gitu, karena orang ini tuh sejujurnya gitu tidak ingin gitu, dalam artian tuh kayak menjalin sebuah hubungan tapi ada hal yang ditutupin gitu, baik dia maupun kamu gitu. Jadi ya udah, kita terbuka aja gitu, karena dia merasa apabila kita mampu terbuka sama pasangan gitu, ya maka kecil kemungkinan gitu untuk menghadapi sebuah masalah besar gitu. Karena kan intinya antara kamu dan dia apabila ada masalah, kita saling ngomong gitu. Biar apa? Ya biar sama-sama mikir bagaimana cara pemecahan solusinya gitu. Apabila kamu tertutup gitu, atau dia yang tertutup, kan merasa bahwa ini akan berat sebelah, yang artinya apa gitu. Ya nanti akan memperkeruh suasana gitu. Pasti akan ada hal baru yang akan dijadikan sebagai sebuah masalah, karena salah satu pihak nggak imbang nih gitu. Ada yang nggak terbuka gitu. Jadi yang satu nanti ngerasa bahwa nih orang kenapa ya kok kayaknya beda, ada sesuatu hal yang ditutup-tutupin nih gitu. Tapi apabila kamu terbuka gitu ya, dan dia juga terbuka, kan enak. Oh iya, aku tahu mungkin saat ini dia sedang sedih, mungkin saat ini dia sedang gelisah, mungkin saat ini dia sedang butuh bantuan gitu. Kamu akan ngerti gitu. Jadi keterbukaan itu penting gitu. Dan di sini sebenarnya orang ini memiliki kemampuan gitu ya, dalam artian tuh kayak kemampuan bagaimana cara dia menaklukkan kamu gitu. Ya makanya gitu, kayak kamu ngerasa bahwa saat ini dekat dengan dia tuh kayaknya seolah hati kamu itu kayak udah menyatu banget sama dia gitu. Kamu selalu dibuat kepikiran sama dia, kamu selalu terus memikirkan sama dia. Karena apa? Ya dia memiliki kemampuan gitu. Bagaimana sih gitu cara memperlakukan seseorang yang karakternya ini kayak kamu gitu. Bagaimana sih cara menghadapi seseorang yang seperti kamu gitu. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi di awal gitu, apabila kamu jatuh di tangan yang salah gitu, maka ya udah gitu, nih hubungan nggak bisa jalan ke depan, tapi bisa terstuck di tengah jalan karena bubar gitu. Dia nggak bisa, dalam artian tuh kayak menghadapi kamu, menaklukkan kamu itu kayak apa gitu. Ace of Wands gitu. Ace of Wands tuh di sini aku ngerasa ya bahwa kamu flashback ke belakang kemarin sebelum dia datang, ya kayak kamu sebenarnya tuh udah ada gitu ya, dalam artian tuh kayak
selalu niat di dalam diri kamu memang ketika kamu membuka hati bersama orang baru, tujuan kamu adalah niat mencari keseriusan. Ya kalau bisa dibawa sampai ke jenjang pernikahan gitu. Tapi apa yang kamu dapatkan di flashback ke belakang kemarin nggak sesuai dengan impian dan harapan kamu. Alhasil apa? Ya udah gitu, di dalam diri kamu niat serius gitu. Tapi pasangan kamu yang nggak niat dan nggak serius justru malah menyia-nyiakan kamu gitu. Itu yang membuat ya kamu jadi kayak merasa takut gitu. Takut nanti di suatu saat tuh dikecewakan lagi gitu. Tetapi setelah hadirnya orang ini di dalam kehidupan kamu, ya kamu bisa melihat gitu ya bahwa memang niatnya dia ini niat yang berbeda gitu, bukan cuma niat dari pembicaraan aja gitu. Tapi entah kenapa gitu, seolah itu ada suatu hal yang membisiki hati kamu gitu bahwa ya sebenarnya tuh kayak orang ini niat dari hati gitu, tanpa dia berkata. Jadi seperti itu sih. Kita coba lihat untuk di sini. Oke. Yes. Alasan semesta mempertemukan kalian. Oke, ada kartu Death. Yes, ada kartu Pack of Cup. Ini kita ambil yang bagian paling atas. Ada kartu Four of Cup juga. Lebih banyak cup sih. Berarti antara saat ini ya, sepertinya di dalam pikiran dia, di dalam hati dia tuh kayak ada suatu hal yang ingin dia capai sama kamu sih. Karena yang mendominasi sih cup gitu. Oke. Biar nggak tegang ya. Di sini Knight of Wands gitu. Ini tuh kayak untuk sekarang gitu ya, setelah dia dekat gitu ya, atau datang di dalam kehidupan kamu gitu. Ya bisa dibilang tuh dia datang membawa semangat, membawa cinta dan kasih sayang. Walaupun orang ini tidak pandai berucap kata, tapi kamu bisa merasakan gitu ketulusan dari dia. Karena orang ini spesial gitu, tahu bagaimana cara memperlakukan kamu. Aku juga bisa melihat sih bahwa dia tuh kayak mungkin ya dari segi fisik gitu. Orang ini tuh kayak memiliki karismatik tersendiri. Yang artinya tuh apa sih? Ya orangnya sih sederhana, simple banget gitu. Tapi entah kenapa gitu, kayak orang ini tuh memiliki kewibawaan gitu ya. Atau memiliki aura yang karismatik gitu. Itu juga salah satu hal yang membuat kamu terpesona. Terpesona sama dia gitu. Aku terpesona gitu ya. Udah deh, aku gak bisa nyanyi. Terus di sini ada kartu Death juga gitu. Kartu Death. Death ini kayak menggambarkan tentang sebenarnya flashback ke belakang kemarin tuh kayak ini juga salah satu hal yang membuat kamu kayak masih merasa apa ya, merasa takut dalam menjalani hubungan gitu. Karena aku tahu bahwa kamu ya flashback ke belakang kemarin tuh kayak seolah-olah kamu harus ngikutin gitu ya, ngikutin apa yang dikatakan pasangan kamu flashback ke belakang kemarin atau dikatakan sama mantan kamu gitu. Tetapi dia nggak mau pernah mendengarkan perkataan kamu. Artinya dia orang yang ingin menang sendiri gitu ya. Maunya dia apa ya, dalam artian tuh kamu ngikutin dia, tapi di saat kamu gitu ya ingin dia ngikutin kamu, dia nggak mau gitu. Tapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu sekarang gitu, kamu ngerasa bahwa intinya tuh kayak antara kamu dan dia sama-sama berimbang gitu. Artinya apa? Ya kalian bisa diberikan masukan satu sama lain gitu. Kamu bisa mendengarkan perkataan dia, dia juga bisa mendengarkan perkataan kamu. Jadi seperti itu. Kemudian ada kartu Pack of Cup gitu. Pack of Cup tuh sepertinya orang ini sekarang ini gitu ya. Kan dia saat ini udah deket dengan kamu deh gitu ya. Baik yang kamu saat ini udah jadian sama dia atau hanya sebatas deket aja gitu. Sepertinya orang ini sudah mulai memikirkan tentang sebuah pencapaian yang sebenarnya tuh ingin dia raih gitu ya, atau dia capai, yang jelas untuk kamu, untuk kebahagiaan bersama. Jadi seperti itu. Entah dia udah mulai memberikan keseriusan gitu, entah dia udah memikirkan langkah selanjutnya seperti apa. Jadi seperti itu.
Dan di sini ada kartu Four of Cup. Kamu merasa bahwa sekarang ini setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, kamu merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini gitu. Karena ya sejujurnya itu kayak percaya gitu ya bahwa intinya tuh kayak doa orang yang menderita itu akan terijabahi lah gitu. Intinya itu kan seperti itu. Karena flashback ke belakang kemarin gitu ya, kamu udah tahan gitu ya, kamu udah bisa tegar dan bijaksana dalam bersabar gitu ya menghadapi mungkin tuh kelakuan hubungan kamu di flashback ke belakang kemarin gitu ya. Kelakuan mantan kamu lah gitu ya. Tapi kamu tetap gitu ya mencoba bersabar gitu ya, mencoba tetap tegar gitu sampai akhirnya Tuhan memberikan kado yang spesial gitu ya. Akhirnya tuh Tuhan mengizinkan gitu ya buat kamu dan dia bertemu. Jadi seperti itu. Dan ini bukan suatu hal yang kebetulan, ngasal aja, enggak gitu. Karena ini menurut saya itu kayak ada hubungannya dengan semesta gitu. Dan di sini ada kartu Ace of Swords gitu. Ace of Swords tuh kayak di sini kamu jadi bisa lebih untuk sekarang gitu ya. Sekarang itu kayak kondisi psikologis kamu jauh lebih stabil gitu ya. Kamu jadi bisa lebih berpikir fokus ke depan gitu. Karena flashback ke belakang kemarin gitu, kehidupan kamu itu selalu dibayangi dengan kehidupan di masa lalu gitu ya, yang membuat kamu ya intinya tuh kayak susah untuk bergerak maju gitu. Tapi untuk saat ini kamu benar-benar bisa berpikir stabil, berpikir fokus ke depan gitu. Karena kamu merasa bahwa saat ini ada seseorang yang mampu memberikan support dan dukungan gitu ya sama kamu. Jadi yang kayak seolah ya kamu merasa kayak tidak berjalan sendiri aja. Jadi seperti itu. Dan ini kita coba lihat yang selanjutnya. Kita coba shuffle terlebih dahulu kartunya. Jadi sebenarnya nice sih gitu. Saat ini tuh kayak memang ini bukan pertemuan secara nggak sengaja atau ngasal aja. Memang ini tuh kayak benar-benar berkaitan dengan sang semesta gitu. Jadi kayak benar-benar ya harus kamu hadapi sama dia gitu. Oke, ada kartu Clairaudience, ada kartu Brilliant Ide, dan di sini ada kartu Clairvoyance. Kemudian ada kartu juga Compassion. Oke, ada kartu Spiritual Understanding. Yes. Clairaudience gitu. Kartu Clairaudience tuh aku yakin bahwa seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, antara kamu dan dia ke depannya semakin lama akan semakin dewasa. Semakin lama akan saling bisa ngerti dan memahami satu sama lain. Dan kedepannya gitu kamu akan bisa sama-sama lebih bisa mengimbangin daripada sebelumnya. Karena apa ya, kamu sudah banyak melewati proses bagaimana cara berjuang dan mempertahankan gitu ya kedekatan antara kamu dan dia gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu Brilliant Ide gitu. Brilliant Ide itu kayak ya entah kenapa ya, sepertinya itu kayak orang ini udah menancapkan gitu ya, menancapkan pesona cinta dia itu ke kamu gitu. Jadi kayak seolah kamu ini bener-bener kayak dibikin klepek-klepek gitu loh sama dia gitu. Entah kenapa gitu. Sepertinya di saat kamu dekat dengan dia gitu, auranya berbeda. Di saat kamu dekat dengan dia, kamu jadi lebih percaya bahwa cinta sejati itu ada gitu. Di saat kamu dekat dengan dia gitu, seolah ya kamu selalu gitu ya kepikiran dia terus, merindukan dia terus, kepikiran dia terus, bahkan ya kamu memimpikan dia terus gitu. Itu yang tandanya apa gitu. Ya kayak seolah orang ini sudah menancapkan panah cinta dia ke hati kamu gitu, dan kena tepat sasaran pula gitu, sehingga ya udah gitu kayak kamu nggak bisa berbuat apa-apa, aku pasrah deh sama kamu gitu. Soalnya kayak seperti itu. Terus di sini ada kartu Clairvoyance gitu. Di sini sebenarnya kayak melambangkan tentang apa yang udah kamu raih dan kamu pertahankan sih gitu, yaitu apa kesabaran gitu. Jadi di sini sih aku benar-benar bisa melihat ya bahwa kamu memang tipikal seseorang yang bersabar dalam menghadapi apapun gitu. Ya mungkin gitu kalau kamu nggak sabar melewati kehidupan kamu di masa lalu, ya mungkin kamu kayak seolah itu kayak udah nggak ada di dunia ini gitu. Karena berhubung kamu orangnya sabar, masih memiliki kekuatan iman gitu, ya kamu akhirnya tuh kayak masih tetap gitu ya berdiri sampai detik ini gitu.
Cuman ya apa yang perlu kamu pertahankan ya kesabaran itu gitu. Jadi kayak kamu udah ngedapetin seseorang yang udah kamu sayang, kamu udah ngedapetin seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya kamu harus bisa gitu. Dalam artian tuh membawa kesabaran kamu di masa lalu dan kamu bawa ke kehidupan di masa yang akan datang gitu. Terkadang ada gitu ya, dalam artian tuh bawalah gitu ya hal positif di masa lalu untuk kamu bawa ke masa depan, dan buanglah gitu ya sisi negatif yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi intinya itu seperti itu. Di sini ada kartu compassion gitu. Kartu compassion tuh menggambarkan tentang ya bisa dibilang tuh saat ini kamu kedepannya itu kayak jadi lebih tahu arah gitu. Jadi lebih tahu arah di mana gitu ya, di mana aku harus bertahan, di mana aku harus berjuang, di mana aku harus berlari, dan di mana aku harus berhenti gitu. Jadi setelah datangnya dia di dalam kehidupan kamu, ya kamu jadi kayak ngerasa gitu ya, ngerasa semangat aja gitu, karena kamu udah tahu gitu di mana letak berjalan kamu dan di mana letak berhenti kamu gitu ya. Di mana kamu harus berjalan untuk mempertahankan dan memperjuangkan, berhenti di mana kamu harus berhenti gitu ya, untuk menggapai kebahagiaan bersama orang yang dia sayang gitu. Terus untuk saat ini dan kedepannya yang harus kamu lakukan adalah ya kamu harus tetap gitu ya selalu berdoa sama Tuhan, meminta sama Tuhan biar hubungan kamu sama-sama diberi kelimpahan gitu ya, kelimpahan cinta, rezeki, kasih sayang gitu ya. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu mendoakan dia biar segala sesuatunya itu bisa dimudahkan gitu ya, entah pekerjaan dia, aktivitas dia gitu ya, entah urusan dia. Jadi seperti itu. Oke, dan saat ini kita coba lanjut lagi buat teman-teman yang memilih kartu nomor selanjutnya. Ya, kartu yang nomor 2. Kita coba. Di sini ada kartu The Lovers ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu alasan semesta mempertemukan kalian. Nah, jadi mungkin ya buat kalian yang saat ini sedang, terutama yang sedang memiliki hubungan atau saat ini sedang dekat dengan seseorang gitu, ini energinya sama gitu. Dalam artian tuh Tuhan gitu ya menghadirkan dia di dalam kehidupan kamu untuk sama-sama mewujudkan gitu ya, mewujudkan impian gitu ya, yaitu kebahagiaan atau membangun sebuah hubungan yang lebih harmonis gitu ya, lebih harmonis, lebih apa ya, lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Karena aku merasa bahwa di sini baik antara kamu dan dia gitu, entah kenapa gitu, kayaknya di saat kalian awal bertemu gitu, kayaknya kalian berdua udah ada chemistry gitu, chemistry saling suka satu sama lain gitu, tapi mengungkapkannya itu yang cukup lama gitu. Dan di sini aku ngerasa bahwa apa yang kamu cari itu semuanya ada di dalam diri dia, walaupun mungkin ya nggak semuanya gitu, tapi setidaknya ya itu membuat apa ya, suatu hal tuh yang membuat kalian juga ngerasa bangga dan bahagia gitu. Cuman aku di sini melihat ya, walaupun terkadang ada sedikit perbedaan yang membuat kalian harus terpecah belah, atau terkadang ada suatu hal yang membuat kalian harus apa ya, dalam artian tuh bentrok gitu, harus kayak tanpa adanya komunikasi gitu. Tapi sebenarnya itu adalah cara Tuhan gitu ya, menguji hubungan kalian. Seberapa kuat bagaimana cara kalian mempertahankan hubungan ini bersama dia gitu. Karena apa gitu, mengakhiri bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi mencari solusi dan jalan keluarlah gitu ya, yang itu bisa dijadikan sebagai acuan utama untuk memperbaiki suatu hubungan. Jadi seperti itu. Di sini sih memang ya, terkadang di dalam hubungan kalian tuh masih ada sisi mendominasi keegoan satu sama lain. Terkadang juga antara kamu dan dia sepertinya sama-sama nggak bisa mengontrol emosi gitu. Terkadang itu juga salah satu hal yang membuat kalian tuh harus berantem, harus bertengkar gitu. Padahal kan itu
bukan tujuan utama kalian gitu. Karena tujuan utama kalian di awal, di saat kalian bertemu adalah mencari kebahagiaan. Tapi kenapa justru penderitaan kamu taburkan gitu? Akhirnya ya udah kekecewaan dan kesedihan yang akhirnya tuh kamu tuai. Tetapi ingat gitu, ini adalah salah satu hal gitu ya, sebuah perjalanan cinta yang memang harus kamu hadapi bersama dia. Intinya apa gitu ya, apabila kalian bisa melewati lika-liku kehidupan cinta, baik susah maupun senang, aku yakin bahwa di masa yang akan datang kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi gitu. Karena apa ya, basically kamu sudah terbiasa menghadapi masa lalu gitu ya, menghadapi apa sih ya, kenyataan yang begitu pahit sama dia gitu. Terus sebenarnya antara kamu dan dia itu sama-sama saling merindukan satu sama lain apabila kalian tanpa ada komunikasi satu sama lain. Misal, gak munafik deh gitu, apabila kamu berantem sama dia gitu, pasti di saat itu juga kamu susah tidur. Karena apa ya, kepikiran terus gitu. Terkadang juga kepikiran rindu di saat masa-masa dulu gitu ya, rindu di saat kamu benar-benar mesra dan romantis sama dia. Dia pun juga memiliki perasaan yang sama gitu. Seketika itu juga misal antara kamu dan dia saling blokir satu sama lain, saling nggak menghubungi, saling cuek-cuekan satu sama lain, dia juga memikirkan hal yang sama gitu. Terkadang dia juga memikirkan masa-masa indah di saat gitu ya, kalian tuh bener-bener apa ya, romantis seperti yang dulu gitu. Jadi ya sebenarnya ada perasaan saling takut kehilangan satu sama lain. Tetapi terkadang perasaan gengsi lah yang menunda kalian untuk bisa bersatu kembali gitu. Jadi ya terkadang apabila kalian berantem butuh waktu yang cukup lama gitu, baru kalau misalnya rasa gengsinya udah bener-bener mereda dan kalian udah nggak sama-sama nggak kuat menahan kerinduan, ya akhirnya kalian bisa nyambung lagi, bisa terkoneksi lagi gitu. Coba apabila kalian tidak pernah memprioritaskan kata gengsi satu sama lain, ya pasti walaupun kalian ada permasalahan, ada pertikaian gitu, tapi nggak berlangsung lama kok gitu. Jadi sebisa mungkin itu yang harus kalian perbaiki. Dan di sini memang sih dalam artian tuh tujuan Tuhan gitu ya, dalam artian tuh mempertemukan kalian ya, bahwa kalian itu benar-benar bisa sama-sama belajar gitu ya, belajar menjadi dewasa, belajar sama-sama bisa gitu ya, memanage emosi kalian, bisa benar-benar apa ya, dalam artian tuh intinya tuh kayak sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih bagus gitu ya. Karena aku melihat bahwa dia juga ada sisi negatif, kamu juga ada sisi negatif gitu. Apabila sisi negatif sama sisi negatif dipertemukan dan tidak ada sebuah pembelajaran, ya maka hubungan ini tidak akan ada ketenangan gitu. Tetapi apabila kalian mau sama-sama belajar gitu ya, belajar memperbaiki sisi negatif masing-masing, aku yakin bahwa kedepannya kalian akan menjadi sebuah hubungan yang intinya tuh kayak layak lah gitu ya, untuk diiriin sama orang gitu. Karena ya sejatinya kalian ada keinginan untuk memperbaiki diri gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Di sini terkadang juga perbedaan juga menjadi salah satu hal gitu ya. Perbedaan rasa kecemburuan yang terkadang itu suka memancing gitu ya, memancing amarah di dalam hubungan kalian gitu. Cuman ya saat ini yang harus kalian pikirkan gitu, apakah kalian mau mempertahankan hubungan yang seperti itu gitu. Sementara ya sebenarnya gitu, apabila kalian mau belajar dan sama-sama bisa mengontrol emosi, kalian ini adalah twin flame gitu, kalian adalah jodoh gitu. Tetapi gitu, karena basically-nya gitu, kalian tuh kayak saling otot satu sama lain, saling lempar kesalahan, saling menyudutkan satu sama lain gitu. Ya rasanya tuh kayak nggak pantas gitu apa ya, dikatakan sebagai sebuah tim twin flame gitu. Jadi untuk saat ini gitu ya, untuk mulai sekarang, detik ini dan kedepannya, antara kamu dan dia juga harus sama-sama gitu ya, mulai bekerja sama, memikirkan tentang ya keseriusan kedepannya gitu. Karena nggak mungkin gitu, dalam artian itu hidup berjalan di tempat aja gitu tanpa adanya sebuah perubahan. Jadi perubahan itu harus penting gitu. Siapa yang harus berubah? Ya kalian berdua, jangan cuma kamu aja gitu ya. Karena di sini menyangkut dua pribadi yang menjadi satu, artinya ya kalian harus sama-sama gitu ya, bekerja sama untuk memperbaiki hubungan biar kedepannya tuh semakin jauh lebih membaik daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa terkadang juga apa sih ya, di sini tuh kayak waktu sih ya sebenarnya itu ya. Kayak ketika orang ini tuh kayak waktu dia tersita hanya untuk mungkin tuh
kepentingan diri dia sendiri gitu, sedangkan kamu kayaknya nggak dihiraukan sama dia gitu. Ya, terkadang itu juga salah satu hal yang membuat kamu kayaknya ngerasa kesel sama dia gitu, tapi ini orang gitu ya, dalam artian tuh kayak masih belum ada lah, dalam artian tuh kayak sisi untuk berubahnya di flashback ke belakang kemarin gitu. Cuman untuk saat ini sih sepertinya orang ini sudah mulai memikirkan tentang ya bagaimana cara saya bisa menghilangkan sisi negatif saya gitu, karena mungkin ya sejujurnya yang saya lihat di dalam lubuk hati dia yang paling dalam gitu, dia mungkin juga sepertinya tuh kayak udah ngerasa lelah, udah ngerasa capek gitu, karena ya kenapa sih gitu aku harus menjalin hubungannya seperti ini gitu ya, sedangkan impian dan harapanku dulu sama dia adalah bisa hidup berdampingan berbahagia selamanya. Jadi seperti itu. Oke, terus di sini coba Clarissa lihat untuk kartu tarotnya. Alasan semesta mempertemukan kalian. Apakah twin flame? Apakah jodoh? Kalau yang aku lihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 sih sebenarnya kalian twin flame, kalian jodoh gitu. Tetapi karena kalian masih saling mendominasi satu sama lain, itu yang membuat twin flame tersebut kayaknya jadi tertunda gitu. Coba apabila kalian berdua sama-sama bisa mengintrospeksi diri satu sama lain, nggak saling lempar kesalahan dan sama-sama memperbaiki, ya aku yakin bahwa kalian menjadi twin flame yang sesungguhnya gitu. Oke. Coba lihat. Yes. Terus ini ya. Yes. Di sini di sini kan ada pembukaannya ya gitu. Ada kartu Knight of Cup gitu. Knight of Cup tuh artinya sebenarnya terkadang di dalam diri kamu ada sih ya keinginan untuk memperbaiki gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi di saat itu pula, di saat kamu kayak ngelihat dia yang kayaknya nggak bisa dikontrol, yang dia seenaknya dia sendiri gitu, kamu jadi kayak ngerasa bahwa ya masa aku doang yang berubah gitu, nanti gengsi dong gitu. Dalam artinya cuma aku doang yang berubah, tapi dianya enggak, nanti justru malah seenak dia sendiri gitu. Terkadang itu yang membuat kamu jadi kayak ngerasa takut untuk memperbaiki diri gitu. Tapi coba apabila kalian bisa serius berkomunikasi secara berdua, ngomong secara pelan-pelan, ya Clarissa yakin gitu bahwa ya kedepannya hubungan kalian bisa semakin membaik gitu ya daripada sebelumnya. Oke, maaf ada azan sejenak, kita jeda ya. Dan di sini aku melihat gitu ya, bahwa saat ini tuh kayak kamu hanya bisa berdoa gitu ya, berdoa, bersabar, meminta sama Tuhan ya, biar apabila dia memang jodoh atau seseorang yang dikirimkan sama Tuhan, ya minta agar dia itu bisa memperbaiki diri ya, setidaknya menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Karena ya kamu rasanya sangat sulit ya apabila tetap terus mempertahankan hubungan yang terkadang gitu ya masih saling bentrok satu sama lain gitu ya, masih saling menyalahkan satu sama lain. Kamu juga ngerasa capek gitu. Terkadang ya itu yang membuat kamu kayak jadi takut gitu ya menatap masa depan bersama dia gitu, karena ini dalam fase pendekatan atau dalam fase pacaran aja udah kayak gini gitu, gimana nanti kalau misalnya aku dan dia udah menikah gitu, pasti serem deh gitu. Jadi kayak soalnya seperti itu. Dan di sini sih lakukan gitu ya, dalam itu tetap gitu ya, lakukan berdoa yang terbaik, meminta sama Tuhan. Apabila dia memang seseorang yang dikirimkan Tuhan yang terbaik untuk kamu, ya kamu meminta agar kamu dan dia benar-benar bisa dipersatukan ya sebisa mungkin dalam ikatan, dalam tali pernikahan, sekaligus pula juga ada perubahan yang cukup nyata dari dianya. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini sebenarnya harapan dan impian antara kamu dan dia itu sebenarnya sama gitu. Tetapi mungkin ada beberapa hal gitu ya yang terkadang membuat kalian seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Harus berantem, harus terstuck, harus saling menyalahkan atau menyudutkan satu sama lain gitu ya. Itu yang dalam artian tuh sebenarnya itu yang menghancurkan mimpi kalian sendiri gitu. Coba apabila kalian lebih berani untuk memperbaiki dan tidak membesarkan kata gengsi, ya aku yakin impian dan kebahagiaan ini mudah gitu ya untuk kalian capai dan kalian raih gitu.
Di sini aku sih merasa ya bahwa memang terkadang sifatnya dia gitu ya. Terkadang sifatnya dia itu kayak rada susah ditebak gitu. Terkadang apabila dia di saat mungkin hati atau kondisi dia begitu baik, ya kamu ngerasa bahwa kayak orang yang paling dicinta sama dia gitu. Tapi apabila cueknya dia udah ngerasa datang gitu, ya seolah kayak kamu orang yang nggak berguna di mata dia gitu. Karena kayak seolah itu kayak diacuh tak acuhkan sama dia gitu, nggak dipedulikan, nggak diprioritaskan sama dia gitu. Kamu jadi ngerasa takut apabila kedekatan kamu sama dia itu hanya dimanfaatkan aja sama dia. Itu yang kamu takutkan gitu. Takut apabila kebaikan kamu hanya dipermainkan atau dimanfaatkan sama dia. Jadi sebisa mungkin ya kamu harus bisa berpikir positif. Yakinlah bahwa mungkin apabila saat ini orang ini belum bisa berubah, yakin bahwa kedepannya pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk dia menjadi pribadi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke. Terus kita lihat juga alasan Tuh semesta mempertemukan kalian. Oke. Queen of Wands. Queen of Swords. Artinya queen sih. Aku yakin bahwa sejatinya walaupun sengeselin-ngeselinnya dia gitu, kayaknya orang ini nggak bisa dikontrolnya, tapi aku yakin bahwa di dalam hati dia udah menganggap bahwa kamu adalah queennya dia gitu, atau mungkin tuh kayak ratunya dia. Ya, yes. Di sini ada kartu Queen of Wands gitu. Queen of Wands tuh yang untuk saat ini gitu ya, mungkin impian kamu adalah bisa menjadi queennya dia atau pendamping hidupnya gitu. Dan di mana gitu ya, dalam artian tuh untuk saat ini ya, cara kamu untuk bisa menggapai posisi kamu itu ya, kamu harus bisa bagaimana tahu cara mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini gitu. Dalam artian ya nggak cuma kamu aja, itu dari dianya. Makanya tadi saya bilang harus terbuka satu sama lain gitu. Memang sih terkadang beberapa di antara kalian saat ini hubungannya memang lagi dingin gitu ya. Lagi dingin tuh artinya tidak menghangat, sedang tidak baik-baik aja. Dan ada pula beberapa di antara kalian tuh yang ngerasa komunikasi masih tetap gitu, tapi kayaknya cinta dia udah nggak sebesar yang dulu gitu. Dan ada juga gitu yang saat ini tuh benar-benar kalian udah saling blok gitu ya, no komunikasi, tapi sebenarnya kalian satu sama lain tuh saling memikirkan gitu. Jadi apapun yang saat ini sedang terjadi, masalah apapun yang saat ini sedang kalian hadapi, apabila mungkin kamu merasa bahwa dia adalah seseorang yang kayak masih selalu meracuni pikiran kamu, itu tandanya bukan suatu hal yang kebetulan. Memang Tuhan gitu ya masih memberikan kesempatan untuk kalian bisa sama-sama memperbaiki komunikasi dan memperbaiki pribadi masing-masing gitu. Ya biar kedepannya bisa segera tercapai apa yang kamu impikan gitu. Terus di sini ada kartu Five of Wands gitu. Five of Wands. Di sini aku melihat sih bahwa di sini tuh kayak banyak hal yang sebenarnya tuh apa ya? Dalam artian tuh kayak kamu sebenarnya mencintai dia begitu tulus gitu ya, begitu banyak gitu. Begitu pula juga dia gitu. Tapi terkadang gitu ya, yang membuat dia tuh kayak ketulusan kalian terhalang, ya masalah ego, amarah, dan emosi kalian masing-masing gitu ya. Itu yang membuat intinya rasa sayangnya tertutup gitu ya oleh rasa kebencian gitu. Jadi sebenarnya kamu tulus nih sama dia, sayang sama dia, tapi berhubung dianya kayak gitu ke kamu gitu, jadi kayak rasa ketulusan tersebut berubah menjadi amarah dan emosi. Begitu pula juga dia gitu, dia juga memiliki sisi pandang yang sama gitu, dimana dia sebenarnya memiliki hati yang tulus sama kamu, memiliki perjuangan yang cukup kuat gitu, tapi setelah dia melihat mungkin hal yang tidak sesuai dengan harapan atau hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya rasa ketulusan tersebut tertutupi gitu ya. Jadi kayak rasa kebencian, rasa amarah, emosi gitu, sehingga ya hubungan kalian gak bakalan kelar-kelar gitu ya kalau nggak ada perbaikan ke depannya gitu. Cuman di sini yang perlu harus kamu lakukan adalah ya apabila kamu masih ngerasa kamu sayang sama dia gitu, ya bagaimanapun juga
kamulah yang harus mengalah gitu. Bukan mengalah sih, tetapi kamu yang harus memulai untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Coba bisa kontrol rasa kecemburuan, coba bisa kontrol rasa emosi, amarah yang begitu menggebu-gebu gitu. Aku yakin bahwa nanti dia akan takluk di tangan kamu sendiri gitu. Dan di sini aku juga yakin bahwa dia gitu ya, dia juga ada keinginan yang sama gitu ya, dimana mungkin saat ini dia udah mulai mengintrospeksi tentang diri dia sendiri gitu. Di sini ada kartu Three of Cup gitu. Mungkin flashback ke belakang kemarin maupun sampai detik ini gitu ya, kebahagiaan tersebut ya sepertinya belum kamu dapatkan secara total gitu. Cuman aku yakin gitu ya bahwa nanti Tuhan akan memberikan kesempatan buat kamu dan dia untuk bisa berbahagia. Tetapi ya memang gitu ya, ujiannya itu dimulai dari flashback ke belakang sampai saat ini gitu ya. Bagaimana cara kamu kedepannya bisa melewati semuanya ini gitu ya. Melewati seperti apa ya, mungkin melewati kesabaran, melewati mengontrol emosi, mengontrol amarah. Jadi seperti itu. Dan apabila kamu bisa melewati semuanya, ya maka tidak mustahil gitu ya bahwa kebahagiaan tersebut bisa kamu rasakan. Jadi seperti itu. And then terlihat ini kartunya ngikut. Oke. Ada kartu career transition. Kemudian ada kartu passion. Ada kartu brilliant ide. Kemudian ada kartu clairvoyance. Yes. And then ada kartu patience. Untuk kedepannya yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa mentransisikan hubungan kamu. Artinya apa? Ya berubah gitu ya, berubah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan cara apa? Ya yang sudah saya sebutkan tadi, sama-sama memperbaiki diri. Apabila dia masih belum bisa berubah, ya harus dimulai dari kamu. Jangan pernah membesarkan kata gengsi satu sama lain gitu. Karena itu merupakan salah satu penghambat buat kalian bisa menikmati kebahagiaan. Terus juga di sini ada kartu passion. Memang sih di awal gitu ya, rasanya antara kamu dan dia banyak kecocokan satu sama lain. Tetapi setelah kamu dekat dan menjalin hubungan bersama dia gitu, rasanya bukan kesamaan lagi, tapi lebih banyak perbedaan gitu. Cuman entah perbedaan maupun kesamaan itu bukanlah sebuah halangan utama. Karena halangan utama yang terbesar sebenarnya itu datang di dalam diri kalian masing-masing gitu. Apa? Ya kalian tidak bisa sama-sama dalam artian tuh menahan amarah emosi, menahan kesabaran, selalu berpikir negative thinking gitu. Jadi untuk saat ini dan kedepannya kamu harus sudah mulai gitu ya memikirkan bagaimana cara kita berdua itu sama-sama bisa memperbaiki diri. Di sini ada kartu brilliant ide gitu. Brilliant ide sebenarnya ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, di dalam pikiran kamu itu sudah ada sih perasaan yang sebenarnya itu kayak kamu juga udah ngerasa kesel kalau menjalin hubungannya seperti ini aja gitu. Kamu juga udah ngerasa bosan gitu. Dan kamu udah mulai gitu ya memikirkan tentang bagaimana sih cara mempertahankan hubungan ini biar bisa gitu ya seperti orang-orang normal pada umumnya gitu, yang kelihatannya itu adem, ayem gitu ya, dalam artian tuh enak lah untuk dipandang gitu. Tapi kenapa gitu semuanya justru berbeda gitu ya. Yang saya rasakan saat ini justru malah kesedihan gitu. Dan ada pikiran yang kayak kamu seolah tuh oke gitu, aku ingin memperbaiki diri gitu. Cuman ya terkadang seperti yang saya bilang tadi gitu, terkadang ada aja hal yang membisiki gitu, yang seolah nanti aku memperbaiki tapi dianya enggak gitu, cukup aku aja nanti yang berjuang tapi dianya enggak gitu. Ada perasaan yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin apabila di dalam diri kamu ada perasaan seperti itu, kamu harus bisa hilangkan. Mulai kapan? Ya mulai sekarang gitu ya, karena apapun yang ditunda-tunda itu juga tidak begitu bagus. Terus di sini ada kartu clairvoyance. Sepertinya sudah banyak ya kamu itu kayaknya mengelus dada. Dalam artian itu apa sih? Ya mengelus dada dalam mempertahankan hubungan ini, mengelus dada dalam mempertahankan dia gitu. Cuman sih yang saya lihat ini nggak apa-apa. Dalam artian itu fase
ujian gitu ya. Ujian tuh kayak di awal sampai saat ini gitu ya. Kamu benar-benar masih bisa konsisten dalam mempertahankan hubungan ini. Dan aku yakin bahwa kedepannya pasti gitu ya, akan ada sebuah kado terindah yang dikirimkan Tuhan gitu ya untuk kamu rasakan. Dan apabila nanti kamu kedepannya sudah benar-benar mendapatkan kebahagiaan tersebut, ya kamu harus bisa konsisten. Bagaimana cara mempertahankan hubungan ini biar mulai nanti dan kedepannya dan seterusnya gitu bisa langgeng ya. Kalau bisa mungkin sampai kakek nenek. Jadi seperti itu ya. Oke, dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Di sini ada kartu number of three. Oke. Di sini ada kartu number of three. Oke. Ada kartu, di sini ada kartu The World ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, alasan semesta mempertemukan kalian. Jika dilihat sih, aku merasa ya bahwa mungkin beberapa di antara kalian tuh kayak ngerasa bahwa duh ini kenapa ya gitu ya, tiba-tiba aku kok kenal sama dia yang sejatinya aku belum pernah mengenal dia sama sekali. Dan kenapa ya gitu, dia itu kayak seolah terkoneksi terus sama aku, seolah-olah aku tidak bisa lepas dari bayang-bayang dia. Kenapa aku selalu terus memikirkan dia gitu. Mungkin kamu bertanda tanya gitu, kenapa ya gitu, kok bisa aku dipertemukan sama dia. Nah itu tandanya bukan suatu hal yang kebetulan. Memang semesta mempertemukan kalian ya, tujuannya adalah biar kamu lebih mungkin tuh dia adalah seseorang yang memang selama ini kamu cari gitu. Terkadang yang namanya jodoh, namanya twin flame gitu, itu tidak harus gitu ya, dalam artian tuh kayak kamu bertemu di awal gitu. Terkadang ya pertemuannya tak terduga seperti ini gitu. Mungkin dulu kamu kenalnya di sosmed, atau mungkin dulu kamu kenalnya di luaran sana yang kayak secara tidak disengaja gitu. Karena jodoh datang dari manapun gitu. Dan di sini akhirnya gitu ya, aku merasa bahwa orang ini adalah orang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Walaupun mungkin kamu belum menyelami gitu ya sepenuh hatinya, tapi kamu bisa merasa gitu ya bahwa dia adalah karakter seseorang yang memang kamu kagumi, seseorang yang benar-benar kamu cari selama ini gitu ya, seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu tersenyum terus gitu. Tersenyum terus artinya apa? Ya ketika udah deh gitu, ketika ngedapetin balasan WA dari dia, itu rasanya kayak jingkrak-jingkrak gitu ya, seneng-seneng sendiri, senyum-senyum sendiri gitu. Rasanya tuh kayak dunia milik berdua aja gitu. Dan di sini mungkin ada juga gitu beberapa di antara kalian tuh yang masih ngerasa ragu ya, dalam artian tuh kayak ini orang sebenarnya datang untuk selamanya atau datang untuk pergi gitu. Ada juga beberapa di antara kalian yang berpikir seperti itu. Cuman di sini dari energi yang saya dapat gitu, ini memang murni ya, sepertinya tuh kayak Tuhan gitu ya mengirimkan orang ini untuk kalian. Bener-bener tuh kayak untuk sama-sama mengarungi gitu ya, mahligai kedekatan, bisa dibilang tuh kayak kedekatan kedekatan yang kayak akan membawa sampai ke jenjang pernikahan gitu. Karena di sini nantinya akan banyak gitu ya, akan banyak kisah yang akan kamu arungi, mulai seneng susah gitu ya, terus bahagia, sedih gitu, apapun nantinya tuh benar-benar bisa kalian rasakan. Dan orang ini yang saya lihat, dia tipikal seseorang yang nantinya tuh akan sama-sama bener-bener kayak berjuang gitu. Nantinya tuh kamu akan memulai dari nol sama dia, dan nantinya akan ada suatu hal yang bakalan kalian capai secara bersama-sama seiring dengan perjalanan waktu. Jadi seperti itu. Aku juga bisa melihat sih, walaupun mungkin ya antara kamu dan dia ya banyak perbedaan, cuman itu tidak menjadi penghalang utama buat kalian bisa melanjutkan perjalanan kisah cinta kalian. Karena di sini sih aku yakin bahwa dia tipikal seseorang yang bisa ngimbangin kamu kok gitu. Jadi di sini ya kita kan udah tahu nih bahwa dia bisa ngimbangin kamu gitu, tapi kamu juga nggak boleh ya dalam artian tuh kayak dalam artian menyia-nyiakan cara dia ngimbangin kamu gitu. Jadi ya udah gitu, dia bisa ngimbangin kamu harus bisa juga ngimbangin dia gitu. Di sini aku juga
ngelihat bahwa dia adalah awal sebuah fase di mana kamu nantinya akan mulai banyak belajar dari diri dia gitu. Belajar apa? Ya banyak gitu ya. Belajar tentang arti kehidupan yang bisa kamu petik dari kisah atau perjalanan yang udah dia lalui gitu. Jadi nantinya kamu nanti tuh kayak bener-bener bukan cuma sekedar deket-deket aja, bukan cuma sekedar deket-deket kayak pacar-pacaran aja, tapi di situ nanti akan ada banyak hikmah yang nantinya itu bisa kamu petik gitu ya. Misal ada sisi positifnya dia nih gitu, yang kayak dia orangnya nggak gampang ngeluh gitu, nanti kamu bisa belajar dari dia gitu. Wah, dia aja kayaknya walaupun kayak banyak ujian, banyak hal, banyak rintangan gitu, tapi orang ini kok bisa tegar ya. Nah, dari situlah nantinya kamu benar-benar bisa belajar. Terus juga banyak hal juga gitu, kamu akan bisa banyak belajar tentang mungkin ya menghargai waktu, menghargai seseorang gitu ya. Jadi kayak banyak hal nantinya gitu. Dan aku di sini melihat memang ya, nah yang namanya hubungan gitu, semuanya itu tidak selurus gitu ya yang kita bayangkan. Cuman aku bisa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang nantinya tuh mampu melewati gitu ya. Mampu melewati segala rintangan yang ada. Karena memang tujuan dan niat dia fokus ke depan untuk menggapai kebahagiaan. Karena itu cita-cita yang memang dia impikan gitu ya. Sama sih seperti kamu gitu. Terus bagi kamu yang mungkin masih memiliki beberapa keraguan gitu, maka keraguan kamu tersebut nantinya itu akan bisa tertutup dengan sendirinya. Karena apa? Ya orang ini bisa membuktikan gitu ya, membuktikan secara nyata bahwa dia tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan. Jadi seperti itu. Jadi di sini tuh kayak waktu yang akan membuktikan dia orang yang seperti apa. Jadi seperti itu. Memang sih bisa dibilang tuh kayak kamu nantinya tuh akan banyak ngerasa rindu sama dia gitu, karena kamu tipe seseorang yang sangat ngerasa rindu sih ya. Rindu itu berat bagi kamu nantinya gitu. Dan sama sih gitu. Karena aku di sini melihat ini sama seperti yang nomor 1 pada 2 tadi ya gitu. Karena kalian tuh kayak lebih ke LDR juga sih untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3 ini. And then ada kartu Seven of Wands. Ada kartu juga Five of Pentacles, ada kartu juga Knight of Swords. Oh ya, kalian bukannya hari ini sama apa? Ingat ya, buka sama apa aja nggak masalah gitu. Mau sama nasi, mau sama tempe, sama tahu. Yang penting tuh kita ambil berkah dan hikmahnya dari perjalanan puasa yang kita jalani seharian ini. Oke. Yes, di sini Seven of Wands, Five of Pentacles, Knight of Swords. Terus ada kartu Ten of Swords, ada kartu Page of Swords. Jika dilihat di sini memang ya orangnya tipikal seseorang yang sebagaimanapun juga akan mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini gitu. Karena yang saya lihat flashback ke belakang, dia juga pernah berjuang, tapi perjuangan dia tuh nggak pernah dihargai sama pasangannya. Maka dari itu dia kan udah ngerasa cinta nih sama kamu, dia udah ngerasa sayang sama kamu. Apabila kamu udah mengetahui hal tersebut, ya kamu sebisa mungkin jangan pernah menyia-nyiakan perjuangan dia. Karena penyesalan tidak datang dalam artian itu 2 kali. Jadi seperti itu. Penyesalan dalam artian itu pasti belakangan gitu ya, maksud saya. Mohon maaf. Terus di sini aku juga merasa ya, dia itu kayak menganggap bahwa setelah dia ketemu sama kamu gitu, dia tuh kayak benar-benar sangat berharap bahwa ini adalah akhir penderitaan dari diri dia gitu. Karena jika dilihat sih memang dia tuh kayak apa ya, walaupun kalian tuh kayak masih belum kenal banget gitu, kalian tuh kayak masih belum yang menjalani kisah yang cukup panjang gitu, tapi dia merasa bahwa kamu adalah orang yang selama ini dia cari, dan kamu juga merasa bahwa dia adalah orang yang selama ini aku cari gitu ya, yang aku impi-impikan, yang aku idam-idamkan gitu. Dan orang ini tuh kayak sangat berharap gitu ya bahwa bertemunya gitu ya antara kamu dan dia ini adalah akhir dari sebuah fase penderitaan dia gitu. Karena dia juga sepertinya memiliki masa lalu yang kurang begitu bagus ya, dimana dia dulunya itu mungkin pernah berjuang, tapi perjuangan dia tuh nggak pernah dihargai sama pasangannya. Dan Clarissa melihat di sini ada kartu Knight of Swords gitu. Knight of Swords di sini tuh kayak melambangkan tentang orang ini juga memiliki apa ya, dalam artian tuh keinginan yang kayak gini loh.
dia nggak mau gitu ya berjuang atau berjalan sendiri gitu ya tanpa adanya kamu gitu. Jadi artinya apa? Ya keinginan dia itu kayak ya udah kita sama-sama berjuang, sama-sama memperjuangkan demi menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan gitu. Karena tidak ada hal lain yang saat ini yang dia cari, yang ingin dia capai selain kebahagiaan membangun sebuah hubungan dan bisa sukses berhasil ke depannya. Jadi seperti itu. Tanpa ada dukungan dan semangat dari kamu, semuanya nggak akan mungkin gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat ya bahwa mungkin dia gitu ya, flashback ke belakang kemarin, aku merasa bahwa dia ini kayak lebih ke antara kamu dan dia sama sih gitu. Kamu nanti itu akan bisa membuktikan gitu bahwa sebenarnya gitu ya cinta sejati itu ada gitu. Cinta sejati itu dibuat gitu ya atas dasar sama-sama berjuang, sama-sama belajar gitu ya, sama-sama mempertahankan gitu. Nanti itu kamu akan bisa menghayati dan meresapi gitu ya, meresapi arti cinta sejati itu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi kayak cinta sejati itu bukan yang kita gandengan yang sampai nanti menikah, bukan, tapi seberapa bisa kamu meresapi gitu ya segala proses yang kamu lalui bersama dia, baik susah maupun senang. Jadi seperti itu. Terus ada kartu Page of Swords gitu. Page of Swords di sini, walaupun mungkin itu ya ada beberapa di antara kalian yang memang terhalang ruang jarak dan waktu, cuman orang ini tuh tipikal seseorang yang cukup peka gitu ya, cukup peka terhadap kamu. Jadi apabila mungkin kamu berusaha apa ya, dalam arti ada sesuatu hal yang nggak jujur yang kamu katakan sama dia gitu, pasti mungkin orang ini nggak akan langsung mengatakan ih kamu bohong ya, kamu apa gitu, tapi dalam hati dia itu sebenarnya cukup tahu gitu bahwa ada sesuatu hal tuh yang sedang tidak baik-baik aja yang kamu katakan ke dia. Jadi seperti itu. Cuman ya orang ini tuh kayak tipe seseorang yang mungkin akan mengatakan hal tersebut apabila memang waktunya udah bener-bener tiba. Jadi seperti itu. Dan nggak langsung tipe yang langsung semprot aja gitu. No. Karena mungkin tuh kayak ada sisi kedewasaan dari diri dianya kali ya. Jadi seperti itu. Coba kita lihat. Gimana di tempat kalian? Udah ada yang banyak nyalain kembang api nggak? Kalau di tempatnya Clarissa udah lumayan banyak loh. Itu tandanya apa? Ya mungkin sebentar lagi udah mencium-cium bau-bau lebaran kali ya. Oke. Ada kartu The Fool, ada kartu Two of Wands. Yes. Ada kartu juga The Lovers. Ada kartu juga Ten of Swords, dan di sini juga ada kartu The High Priestess. Di sini Clarissa melihat The Fool. The Fool itu adalah ya langkah baru untuk kamu membangun sebuah komitmen sebuah hubungan yang cukup indah bersama dia nantinya gitu. Karena mungkin kamu flashback ke belakang kemarin gitu ya, kamu udah membuat sebuah komitmen gitu, tapi mantan kamu atau pasangan kamu di masa lalu tidak pernah menepati komitmen yang udah kalian buat. Dan ini adalah merupakan langkah yang tepat gitu ya untuk sama-sama membangun dan menepati komitmen gitu ya bersama orang baru, bersama orang yang layak untuk kamu perjuangkan gitu. Dan di sini ada kartu Two of Wands juga gitu. Two of Wands tuh dalam artian menggambarkan apa ya? Two of Wands di sini tuh kayak dalam artian tuh memang sih jika dilihat gitu ya, kamu juga ada sih tipikal sifat yang mungkin tuh kayak gampang kesulut, gampang marah gitu. Cuman sebisa mungkin saat ini kamu harus bisa mengontrol itu semua. Karena yang saya lihat dia bukan tipikal seseorang yang mudah mengeluh, mudah frontal, tapi dia itu tipikal seseorang yang mudah sakit hati dalam batin dia gitu. Jadi ya kamu sebisa mungkin jangan pernah gitu ya menyinggung, menyakiti atau gitu ya melukai perasaan dia. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu The Lovers gitu. Kartu The Lovers tuh mungkin di dalam diri kamu juga saat ini tuh kayak masih ada ya takut apabila kamu udah terlanjur sayang-sayangnya sama dia, tapi ujung-ujungnya kamu ditinggalkan gitu. Masih ada perasaannya seperti itu. Cuman sebisa mungkin kamu jangan pernah berkecil hati gitu ya, karena beda orang, beda lagi ceritanya gitu. Karena ya kamu harus bisa benar-benar percaya bahwa saat ini gitu ya, lillahi ta'ala, orang yang dekat dengan kamu bisa membawa kamu sampai ke titik jenjang pernikahan.
Terus ada kartu Ten of Swords gitu. Ten of Swords tuh kayak memang gitu ya, antara kamu juga memiliki luka pribadi sendiri, dia juga memiliki luka pribadi sendiri gitu. Tapi alangkah baiknya kalian gunakan luka pribadi kalian masing-masing di masa lalu itu sebagai langkah awal gitu ya, untuk kamu membuka pintu kebahagiaan. Dengan cara apa ya? Belajar dari masa lalu gitu. Terus juga di sini ada kartu The Priestess. Kartu The Priestess itu artinya kamu saat ini sepertinya udah mulai memiliki kekuatan kembali gitu ya, memiliki kekuatan cinta yang penuh gitu ya. Yang sebelumnya mungkin tuh kayak kamu masih dihantui dengan rasa keraguan gitu, tapi saat ini tuh kayak kamu jauh lebih percaya diri gitu, karena ya di satu sisi gitu pasangan kamu juga bisa mendukung gitu ya, memberikan kekuatan juga gitu ya, yang membuat kamu jadi kayak ngerasa bangkit gitu, bahwa ya cinta yang sesungguhnya itu hadir dan ada gitu. Terus kita lihat juga untuk yang satunya tentang tujuan semesta mempertemukan kalian. Jadi apa sih maksudnya itu kayak apakah ini twin flame atau hanya sekedar sahabat gitu atau apa? Tapi dari aku tadi ngelihat semuanya itu kayaknya sih memang twin flame gitu. Tapi terkadang ada twin flame yang tertunda gitu, karena ya mungkin tuh apa ya, dalam artian tuh sisi negatif masing-masing gitu ya, yang menunda twin flame tersebut gitu. Compassion, ada kartu Clear Chalk Nines, and then ada kartu Overcoming Difficulties. Oke. Clarissa melihat ya bahwa kartu Gentles tuh kayak melambangkan tentang apabila dia seorang laki-laki, ya berarti dia seorang laki-laki yang lelaki sejati gitu. Dalam artian tuh kayak orang ini nggak ingin gitu ya melihat sedih di depan ceweknya. Apabila dia seorang perempuan, ya dia tipikal seseorang yang tidak mau menunjukkan tentang titik kelemahan dia di hadapan pasangan dia. Jadi seperti itu. And then healthy lifestyle, aku di sini melihat energi ya, bahwa intinya tuh kayak orang ini tuh tipikal seseorang yang sangat memperhatikan gitu ya. Dalam artinya memperhatikan apa kamu udah makan apa belum. Ya walaupun terkadang perhatian tersebut harus tersita sama pekerjaan dia gitu. Tapi setidaknya orang ini tidak pernah luput gitu ya mengucapkan atau mengatakan bahwa kamu udah makan apa belum. Udah mungkin apabila kamu sakit udah minum obat apa belum. Seperti itu. And then ada kartu compassion gitu. Compassion di sini tuh kayak melambangkan tentang, bisa dibilang tuh kayak memang ya dalam artian tuh kamu nggak bisa melihat gitu dalam hati dia itu seperti apa, tapi kamu bisa melihat pancaran rona ketulusan gitu ya dari cara dia memperlakukan kamu. Memang untuk saat ini yang saya lihat ya, bahwa antara kamu dan dia masih banyak keterbatasan. Artinya tuh keterbatasan untuk bisa bersatu. Cuman kamu nggak perlu berkecil hati, karena akan ada momen gitu ya, dimana nanti apabila waktunya sudah tiba ya, maka kalian akan benar-benar bisa bersatu ya, sebisa mungkin sampai nanti ya, sampai akhir hayat gitu. Dan di sini ada kartu Overcoming Difficulties gitu. Overcoming Difficulties untuk saat ini dan kedepannya sepertinya masih banyak hal gitu ya, yang nantinya itu bakalan kamu lalui bersama dia gitu, lika-liku kehidupan. Cuman bagaimanapun juga gitu, seberapa lamanya kamu harus bisa sabar. Sabar tapi bukan cuma sabar aja menikmati proses yang cukup lama, tapi sabar bisa mengendalikan emosi satu sama lain, sabar bisa menepati komitmen yang sudah ada, dan sabar gitu ya bagaimana cara menjaga hati dan sikap masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, teman-teman bisa lihat tentang langkah-langkahnya, cara-caranya, semuanya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan tekan tombol atau lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa bikin video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Oke? Mudah-mudahan video ini bermanfaat baik bagi diri kalian dan orang lain ya. Ingat, ini fun reading. Kita ambil aja sisi positifnya ya, dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberi kesehatan selalu dan puasanya lancar apabila yang menjalankan. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.